Berjumpa lagi dengan saya di Matematika Jitu. Kali ini saya akan membahas tentang deret angka untuk persiapan ujian CPNS. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Oke, kita lihat soal untuk nomor 6. Di sini 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, 19, dan seterusnya. Jadi yang pertama kita coba kita tulis kembali ya, yaitu 42, 13, kemudian 19, kemudian 49, kemudian 19, kemudian 19, terus 56, 25, kemudian 19, dan seterusnya. Nah, di sini kita kenali dulu. Di sini kita lihat jaraknya. Jaraknya di sini 42 ya. Maka kita lihat 42 ke 49. Itu ditambah dengan 7. Selanjutnya 49 ke 56. Ini juga ditambah dengan 7. Maka kita lihat di sini untuk yang di sini juga pasti ditambah dengan 7. Nah, kemudian kita lihat pada baris yang kedua, suku keduanya, ini juga dilompat dengan 2. 13 ke 19. Ini ditambah dengan 6. Kemudian 19 dengan 25 juga ditambah dengan 6. Maka untuk berikutnya ini kita lompat 2 kemari, maka ditambah dengan 6. Selanjutnya ada di sini 3 jenis ya. 19 ini juga kita lompat 2, kita masukkan kemari, ini tetap. Kemudian 19 yang di sini kita lompat 2 kemari, ini juga tetap. Jadi kita tinggal menjumlahkan. Yang ini tadi 56 itu ditambah 7 adalah 3, sini 3, 63. Kemudian 25 ini ke sini ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 31. Jadi optionnya 63 dan 31. Jadi kita lihat pilihan yaitu yang bagian C. Jadi kita harus bisa mengenali bentuk dari barisannya ini, maka kita dapat menentukan suku yang dimaksud pada barisan berikutnya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 7. Di sini kita tulis kembali 3, 7, 15, 31, 63, kemudian titik. Kita mencari pola selanjutnya. Jadi kita lihat, kita menentukan di sini jaraknya dulu. Pertama, 3 dengan 7 itu jaraknya 4. Kemudian 7 ke 15 itu jaraknya 8. Maka sini kita lihat 4 ke 8 itu dikali dengan 2. Kemudian 15 ke 31 ini jaraknya 16. Kemudian ini juga dikali dengan 2. Selanjutnya 31 ke 63, kita lihat jaraknya di sini adalah 32. Dan di sini juga dia polanya tetap dikali dengan 2. Maka untuk pola yang di sini, selanjutnya yang di sini kita lihat, karena dia di sini beruntun dia dikali 2, maka 32 dikali 2 itu adalah 64. Maka jaraknya di sini 64. Dan yang pasti di sini dikali dengan 2. Jadi 63 ditambah 64 itu adalah 100
27. Kemudian di sini kita lihat juga di sini untuk jaraknya selanjutnya di sini ini dikali 2 hasilnya 128. Maka di sini juga dia dikali dengan 2. Jadi 127 ditambah 128 itu adalah 255. Jadi kita lihat option pilihan itu yang bagian A. Nah, untuk yang nomor 8 kita tuliskan kembali 1 1 2 3 5 8 titik dan titik. Ini adalah barisan Fibonacci ya, yang mana suku pertama dan suku kedua itu dijumlahkan. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah 3 hasilnya 5, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian untuk mencari suku berikutnya kita jumlahkan aja. 5 ditambah 8 itu hasilnya 13. Kemudian 8 ditambah 13 itu hasilnya 21. Jadi kita lihat untuk option pilihan adalah yang bagian B, 13 dan 21. Selanjutnya untuk soal nomor 9 kita tulis saja kembali 5, 8, 16, 19, 38, 38, kemudian 41 dan selanjutnya. Jadi di sini kita lihat bentuk polanya. Yang pertama 5 ke 8 itu ditambah dengan 3, kemudian 8 ke 16 itu dikali 2, kemudian 16 ke 19 ditambah dengan 3, 19 ke 38 itu dikali 2, 38 dengan 41 itu ditambah 3, kemudian maka untuk selanjutnya ini kita dikali dengan 2. 41 dikali 2 itu adalah 82. Nah, maka di sini dikali dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya di sini adalah ditambah dengan 3. 82 ditambah 3 adalah 85. Jadi kita lihat untuk option pilihan 82 dan 85. Itu yang bagian D. Selanjutnya kita lihat untuk soal nomor 10. Kita tulis kembali juga 2, 3, 6, 7, kemudian 14, kemudian 15, titik-titik, dan selanjutnya. Ini juga hampir sama seperti soal nomor 9. Kita lihat 2 ke 3 ini ditambah 1. Kemudian 3 ke 6 dikali 2. Kemudian ini juga ditambah 1. Yang ini juga kemari dikali 2. 14 ke 15 juga ditambah dengan 1. Maka untuk pola selanjutnya ini kemari itu dikali dengan 2. 15 dikali 2 itu adalah 30. Kemudian untuk pola selanjutnya di sini ditambah dengan 1. 30 ditambah 1 adalah 31. Jadi kita lihat untuk option pilihannya itu adalah yang bagian D. Oke, selanjutnya kita lihat untuk soal nomor 11. Kita tulis kembali dulu 5, kemudian 6, 7, 8, 10, 11, 14, kemudian selanjutnya. Nah, sekarang kita untuk melihat polanya.
Untuk pola di sini 5 dengan 6 itu ditambah dengan 1, 6 dengan 7 ditambah dengan 1, kemudian ini juga ditambah 1. Selanjutnya kita lihat 8 ke 10 itu ditambah dengan 2. Kemudian 10 dengan 11 ditambah dengan 1. Kemudian 11 dengan 14 itu ditambah dengan 3. Maka untuk mencari pola selanjutnya ini akan kita tambah dengan 3 ya. 14 itu ditambah dengan 3, maka hasilnya di sini adalah 17. Kemudian 17 itu juga kita tambahi dengan 3. Tambah dengan 3. Maka di sini hasilnya 20. Jadi pola yang pertama itu ditambah 1, kemudian ditambah 2, selanjutnya ditambah dengan 3. Jadi untuk pola yang selanjutnya ini nanti akan ditambah dengan 4. Begitu untuk seterusnya. Jadi kita lihat untuk option pilihan 17 dan 20 itu yang bagian E. Selanjutnya kita lihat kembali untuk soal nomor 12. 1, 2, 3, 9, 10, kemudian 11, kemudian titik-titik dan selanjutnya. Jadi di sini kita lihat polanya. Yang ini ditambah 1, ini ditambah dengan 1, kemudian 3 ke 9 itu ini kita kuadratkan. Maka 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian ini ditambah 1, kemudian ini juga ditambah 1. Jadi untuk pola selanjutnya itu 11 ini kita kuadratkan ya. 11 kita kuadratkan. Maka 11 pangkat 2 itu adalah 121. Kemudian yang kemarin juga ditambah dengan 1. Maka 122. Jadi kalau kita lihat polanya ditambah 1, kemudian dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat kembali, kalau kita lanjutkan ini 122 itu ini kita kuadratkan ya untuk mencari pola yang berikutnya. Jadi kita lihat untuk option pilihan 121 dan 122 itu adalah yang bagian D. Oke. Untuk yang nomor 13 kita buat seperti ini. 1/9, kemudian 1/3, kemudian 1, 3, kemudian 9 dan 27. Maka kita mencari 2 angka di belakang. Jadi kalau kita perhatikan untuk polanya di sini, ini dikali dengan 3. Kemudian ini juga dikali 3. Ini juga dikali 3, dikali 3, dan dikali 3. Jadi 27 ke sini akan juga dikali dengan 3. 27 dikali 3 itu hasilnya 81. Maka untuk di sini juga dia pasti dikali dengan 3. Maka 81 dikali 3 itu adalah 243. Jadi untuk option pilihan kita lihat di sini adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 14. Di sini ada 18, 9, 3, 8, 4, 2. Jadi kita tuliskan kembali dulu, yaitu 18, kemudian 9, kemudian 3, 8, 4, 2, dan seterusnya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah polanya. Jadi kita lihat untuk 18
ke 9 itu dibagi 2. Kemudian 9 ke 3. Nah, kalau 9 ke 3 ini berarti nilai 9 itu diakarkan. Ya, kita buat di atas ini adalah akar. Akar dari 9 itu adalah 3. Ya, ini adalah diakarkan, akar 9. Kemudian 3 ke 8 itu ditambah dengan 5. Selanjutnya 8 ke 4 itu dibagi dengan 2. Selanjutnya 4 ke 2 itu diakarkan. Ya, maka akar 4 itu adalah 2. Setelah itu 2 setelah diakarkan maka ditambah 5. 2 kemari ini ditambah dengan 5. Setelah ditambah 5 maka di sini nilainya 7. Ya, sesuai dengan urutan, dibagi 2, kemudian diakarkan, kemudian ditambah 5. Jadi ini juga dibagi 2, diakarkan, ditambah 5. Maka setelah selesai ditambah 5, maka dia akan dibagi dengan 2. 7 dibagi 2 itu adalah 3,5, ya, atau 3/1/2. Jadi untuk pola selanjutnya 7, 3,5. Jadi kita lihat untuk option pilihannya, jelas itu adalah yang bagian D. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 15. Di sini sudah diketahui barisannya ya. Kita tulis kembali. 10, 30, kemudian 32, 16, 48, kemudian 50, kemudian seterusnya. Jadi kita perhatikan untuk polanya yang pertama sekali. 10 dengan 30 itu dikali dengan 3. Kemudian 30 dengan 32 itu ditambah 2. Kemudian 32 dengan 16 itu dibagi 2. Di sini ada 3 jenis ya, ada kali, tambah, dan bagi. Maka untuk 16 ke 48 itu, yaitu dikali dengan 3. Kemudian 48 dengan 50 itu ditambah dengan 2. Maka untuk pola selanjutnya 50 ke simari itu akan dibagi dengan 2. 50 dibagi 2 itu adalah 25. Kemudian 25 kemari. Setelah ditambah 2, kemudian dibagi 2, dan pola selanjutnya dikali dengan 3. 25 dikali 3 adalah 75. Jadi untuk berikutnya 25 dan 75. Jadi kita lihat untuk pilihan jawabannya itu ada A, B, C, dan E sampai D itu adalah yang bagian D. 25 dan 75.